Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran.
Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi
operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang, Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang, Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat
tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui kepolisian resor atau Polres duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik.
AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui kepolisian resort atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui kepolisian resort atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion
serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang
Seorang komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang dua warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok dua warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Chartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Chartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang dua warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok dua warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Chartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik.
Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran.
Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi
operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang, Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua, penegakan hukum dan pendekatan secara humanis untuk keamanan dan ketenteraman Papua, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah orang di Mimika, Papua Tengah ditangkap patroli gabungan TNI Polri pada ulang tahun OPM 2025. Mereka ditangkap karena mengenakan atribut dan membawa bendera bintang kejora. Kabag Ops Polres Mimika AKP Hendrik Alfredo Korwa mengatakan, penangkapan terhadap seorang pria berinisial OG dilakukan setelah petugas menerima laporan dari masyarakat di Kebun Siri, Distrik Mimika Baru. Saat tiba, pria tersebut sudah dalam kondisi tergeletak luka-luka dan tidak sadarkan diri dengan bendera yang dibawanya, terang AKP Hendrik. AKP Hendrik mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar, OG sempat membuat keributan di sekitar lokasi yang sedang ada kedukaan. Diketahui Kepolisian Resor atau Polres Duga menetapkan siaga 1 peringatan hari ulang tahun ke-64 kemerdekaan Papua yang diklaim organisasi Papua Merdeka yakni di bulan Desember. Ratusan personel gabungan pun melakukan patroli keliling kota hingga pinggiran. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang, Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil